Oke, selamat siang guys. Menteri Pendayaan Negara telah menerbitkan surat tentang pengadaan P3K tahap pertama tahun 2019. Perlu diketahui bahwa perekrutan P3K ada dua macam. Yang pertama adalah tahap pertama, kemudian tahap kedua. Tahap pertama dikhususkan untuk tenaga sisa K2 yang tahun lalu belum terakomodir, yaitu dari tenaga guru, kemudian dari tenaga kesehatan, dan dari THLTD pertanian dan kehutanan untuk tahap pertama. Kemudian tahap kedua, perlu kita ketahui bahwa perekrutnya adalah di tahun berikutnya, mungkin bisa setelah ini atau mungkin tahun berikutnya. Yang jelas untuk perekrutan saat ini adalah baru khusus tenaga K2 belum umum. Permenpan telah menerbitkan surat tentang pengadaan P3K tahap pertama itu, yaitu nomor B garing 2013 garing FP3K garing M.SM.0100 garing 2019 tanggal 4 Februari 2019. Dalam surat ini ditujukan kepada bupati seluruh Indonesia. Di sini jelas bahwa ketika kabupaten mendaftar dan ikut di sini sudah jelas bahwa untuk siapa saja dari tiga kita tadi yang masuk database di BKN maupun di depan sudah jelas. Contoh satu kabupaten di situ sudah terpampang dan sudah terbit jumlah siapa-siapa yang berhak ikut, itu jelas. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa biarpun surat telah terbit, tetapi masih banyak kendala. Salah satunya adalah perlu diingat bahwa penggajian untuk P3K ini adalah bukan dari APBN, tapi dari APBD. Ketika itu dari APBD, yang perlu kita ketahui adalah anggaran daerah. Daerah itu apalah mampu menggaji untuk itu. Aturannya jelas, tapi yang sampai saat ini belum terpecahkan adalah untuk penggajian ini. Perlu kita ketahui juga, harus kita pahami bahwa memang untuk saat ini masih terjadi permasalahan di penggajian ini. Selanjutnya, jadwal sudah jelas, tanggal 8 sampai tanggal 16 Februari itulah pengumuman penerimaan P3K. Kemudian cek data peserta dan verifikasi tanggal 8 tanggal 10 yaitu di Pemda, dan selanjutnya sudah jelas jadwalnya, jadwal tentatif ini. Jadwal sudah ada, ketentuannya sudah jelas, kemudian suratnya sudah jelas. Cuma yang jadi kendala adalah apakah masing-masing kabupaten mampu untuk penggajian P3K ini dengan gaji APBD. Monggo kita sadari bersama bahwa untuk penggajian ini adalah diserahkan ke daerah masing-masing. Aturannya jelas, bisa daerah A menerbitkan, mungkin bisa membuat pengumuman dan merekrut PNS P3K ini, bukan PNS tapi P3K ini. Tapi ada daerah lain yang tidak mampu dengan anggaran ini, mereka tidak akan mengambil, tergantung kabupaten masing-masing. Begitu dari saya. Oke.